Silakan. Tadi kan sebelum, kemudian sesudah. Oh iya betul. Nah, jadi suasana yang Bang Geis alami, kami alami, warga Jakarta alami waktu Pak Anies, sesudah Pak Anies, mohon maaf aja, itu agak menurun. Misalnya contoh. Pak, adakah perbedaan selama Pak Anies jadi gubernur dengan sebelum Pak Anies jadi gubernur, Bapak sebagai selaku pengelola gereja atau ini yang mengelola jamaah lah, bukan sebagai pendakwah gitu. Ya. Jadi memang saya melihat ada perbedaan antara sebelum kemudian Pak Anies bahkan sesudah Pak Anies. Bahkan sesudah Pak Anies. Ya. Jadi sebelum Pak Anies memang pertama problem-problem tentang menghadirkan kesetaraan dalam arti mendapatkan IMB, mendapatkan keadilan itu rasanya tidak semaksimal ketika Pak Anies di masa Pak Anies. Jadi itu perbedaan pertama. Kemudian di dalam perjalanan pemerintahan Pak Anies kan tagline yang dia sodorkan itu betul-betul dipraktekkan. Jadi maju kotanya, bahagia warganya. Bahagia warganya. Ya, saya rasa kalau maju kotanya itu sudah tidak terbantahkan lah bahwa itu terjadi kemajuan yang real. Bahagia warganya itu ya itulah tadi kesetaraan yang dialami oleh semua agama, bukan hanya Kristen. Sekalipun misalnya tentang penerimaan bantuan operasional tempat ibadah itu kan kepada 8.000 lebih rumah-rumah ibadah. Kepada 8.000 lebih rumah-rumah ibadah. Kemudian untuk Kristennya 1.379. 1.379. Iya. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ada data lainnya selama Pak Anies memimpin, ini data 2021 kalau saya tidak salah ya. Saya ingat itu. IMB untuk masjid 21. Ya. IMB untuk gereja 33. 33, betul. 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 Lantas untuk gereja. Jadi bahkan IMB untuk masjid itu lebih sedikit dibanding IMB untuk gereja pada saat Pak Anies. Iya, pada saat selama memimpin DKI. Iya. Jadi kalau mau bilang intoleran, di mananya intolerannya? Dia tidak melihat memberi kepada seagama. Pokoknya tadi itu prinsipnya bahwa ini satu kebutuhan dan ini menghadirkan kesetaraan, ini sesuai undang-undang, ya dia kasih. Jadi pijakannya benar-benar pada keadilan. Iya, keadilan. Nah, iya, nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes dengan pembangunan itu. Ini ada yang menarik, Dra, soal Muslim tidak ada yang protes. Kebetulan saya terlibat. Christmas Carol itu saya terlibat. Di masa saya kecil, itu dulu di Jalan Keramat Raya ada bioskop Rivoli. Bioskop Rivoli itu di depannya itu ada istilahnya mereka pengembala atau apalah, berdakwah. Diprotes sama masyarakat. Dan stop. Sekian puluh tahun kemudian tidak pernah ada. Dan itu menjelang Natal. Sekian puluh tahun saya hafal kalau soal Jakarta itu. Jangan bantah-bantah gua soal ngomong Jakarta yang kayak gini, udahlah gitu. Apalagi orang-orang yang biasa tinggalnya homogen itu. Saya ngerti soalnya dari gang ke gangnya. Lalu 2019 apa 2018 mulainya Pak Anies menginisiasikan Christmas Carol. Saya takut. Ini apa nggak ditimbulkan orang? Karena di tempat-tempat daerah utama, sepanjang Tamrin Sudirman itu. Tamrin Sudirman, Duku Atas sana, Manggarai, mana-mana lah yang daerah-daerah utama gitu kan. Ada Christmas Carol ini. Berjalan aman, meriah, dan orang yang lewat ikut menonton. Ramai. Yang buat pohon itu teman-teman dari Muslim justru. Iya. Artinya apa? Bahwa ada kepercayaan publik terhadap Pak Anies kan? Sementara jauh sebelumnya tidak pernah ada yang berani, jangankan hal semacam itu, IMB pun nggak berani diberikan gitu kan. Jadi ini luar biasa sekali. Dan di tahun 2021 kalau nggak salah itu saya ikut terlibat tuh. Membantu teman-teman beraktivis gereja membawa paduan suaranya, mereka nyanyi-nyanyi di HI depan bundaran HI sana.
Dan itu menjadi sebuah perpaduan yang menarik Betul. di tengah Jakarta ini. Saya melihatnya dari Surya selaku aktivis di Jakarta. Apa yang Surya lihat dalam konteks itu, Surya? Kalau dari saya Soal keberanian lahir, ya, maksud saya soal Ya. keberanian ya. Kamu kan anak master nih. Ini anak master, kalau gue di Poncol dia di master gitu lah. Bang Geis, ada yang belum lengkap tadi. Oke, silakan. Tadi kan sebelum, kemudian sesudah. Oh iya betul. Nah, jadi suasana yang Bang Geis alami, kami alami, warga Jakarta alami waktu Pak Anies, sesudah Pak Anies, mohon maaf aja, itu agak menurun. Misalnya contoh, yang Christmas Carol sudah tidak ada lagi, dan memang belum ya. Tapi Sudah yang, ada, tetapi tidak semeriah kemarin. Ya, pasca tidak ada lagi. Iya. Dulu pasca sempat kan keselesai Pak Anies menyelesaikan JIS Jakarta International Stadium itu, sekalipun masih ada pembenahan lagi sedikit, itu kan sempat ada bilang, ini kan sesudah itu kan Bang Geis ingat kan ada Idul Fitri di Sholat Idul Fitri dan di Idul Adha. ya, itu dihadiri 40.000 kalau nggak salah, tapi bikin di luar. Kemudian muncul ini hanya untuk agama tertentu. Iya. Tetapi 1,5 bulan kemudian, syukur alhamdulillah Pasca Nasional dibuat di Jakarta International Stadium. Pasca Nasional. Dan Pak Anies merestui, bahkan memfasilitasi. Semua Pemprov memfasilitasi. Jadi ini ini betul-betul menghadirkan kesetaraan dan kebahagiaan untuk warga Jakarta bahwa diperlakukan sama. Diperlakukan sama semua. Festival Telur Pasca di lapangan Banteng sebelumnya belum pernah ada. Ketika Pak Anies, tradisi ini kemudian ada, dan sekarang ya hilang lagi. Nah itu kira-kira realitas saja. Menurut Pak Safar, terhadap stigma yang mereka kencangkan kepada Pak Anies, apa pendapatnya? Ya saya rasa Kalau ini kan tadi jelas itu jualan. pertama itu tidak benar, dan kedua kalau dipakai untuk maksud tertentu tidak laku lagi lah. Sudah tidak laku lagi karena rakyat sudah jelas. Memang di beberapa daerah, khususnya katakanlah di bagian Indonesia Timur, itu masih sedikit terprovokasi dengan berita-berita ini, tetapi